Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Semoga masih kuat ya. Sekarang kita lihat ya, etika. Ar-Razi dalam hal etika menarik. Beliau menganggap ideal etik adalah ta'dilul af'al an-nufus. Keseimbangan perilaku jiwa. Jadi keseimbangan jiwa. Keseimbangan itu, jiwa itu kan banyak bagiannya. Ada hati, qalb, ada nafsu, ada akal, ada emosi, dan lain sebagainya. Allah menganugerahi sesuatu, pasti ada manfaatnya, ada gunanya, termasuk nafsu dan lain sebagainya. Maka gunakanlah semua itu secara seimbang. Itu yang disebut ta'dilu af'alin nafs. Nafsu ya penting juga, tapi penuhi secara seimbang saja sesuai kebutuhan. Hati juga begitu, akal juga begitu. Semuanya harus kita kelola secara seimbang. Ar-Razi agak mengkritik Sokrates. Teori-teorinya Sokrates terlalu spiritual, kurang manusiawi. Jadi membuat orang agak lari dari realitas. Hidup di ranah itu tadi, ideal-ideal spiritual. Ya yang bisa mengikuti Sokrates mungkin orang tertentu yang level spiritualitasnya sangat tinggi. Kalau kalian ketoke ya ora iso. Jadi agak abstrak, metafisik, spiritual Sokrates. Beliau mengkritik juga Plato. Kalau Plato terlalu idealis. Ya Plato memang teorinya yang paling terkenal ya tentang idea. Hidup ini sebenarnya palsu. Hidup ini tidak asli. Yang asli itu ranah idea, yang sifatnya ideal. Kalau saya lihat manusia, lihat kalian, itu kan ini ada yang rambutnya panjang, ada yang gundul, ada yang rambutnya cepak. Semua tak sebut manusia. Ada yang jelek, ada yang ganteng, semua tak sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep sempurna tentang manusia di kepala saya. Itu yang disebut ideal. Nah, yang faktual ini, itu pasti representasi dari yang ada di kepala saya, dan bentuknya pasti tidak sempurna. Itu Plato. Kalau saya lihat satu, ini kan tidak ada orang yang perfect bentuknya sempurna, tidak ada. Selalu ada kurangnya. Ya benar sih rambutnya gondrong, yang sini gundul, tapi yang sini agak begini, yang situ agak begitu. Tapi tidak apa-apa, semuanya bagi saya manusia. Mungkin ada difabel misalnya yang nyun sewu kakinya satu misalnya. Kakinya hanya satu, tapi tetap saya anggap manusia. Kenapa? Di kepala saya sudah ada konsep ideal tentang manusia. Dan ya meskipun kurang satu tetap saya anggap manusia, tapi itu tidak sempurna. Semua yang dalam realitas tidak sempurna. Maka konsep etiknya Plato ya cenderung idealis, kata Ar-Razi. Kalau Aristoteles kebalikannya, terlalu realistis, biologis. Nah, semoga nanti teman-teman digali lagi ya. Ini kan tiga sumber filsafat barat: Sokrates, Plato, Aristoteles. Nah, etikanya Ar-Razi ini, beliau memuji hidup yang seimbang, yang utuh, menghindari dari yang berlebihan. Kan sering saya jelaskan, baik dalam tradisi Islam maupun tradisi Barat ada pandangan ciri-ciri perilaku yang tidak ideal itu berlebihan. Berlebihan itu mungkin kalau pakai bahasa Jawa, yo ngono, tapi yo ojo ngono. Itu berarti tidak boleh berlebihan. Yo belajar, tapi yo jangan kok hidup itu isinya belajar terus. Yo ngopine kapan, nongkrongnya kapan. Yo ada santainya. Itu maksudnya ngono, yo ngono, ning ojo ngono. Nah, Ar-Razi juga begitu. Cirinya
hidup ideal itu yang seimbang. Jangan ada yang berlebihan. Yang berlebihan apapun itu pasti jelek. Tidak hanya berlebihan dalam hal keburukan, bahkan kebaikan pun kalau berlebihan kan jadi jelek. Cakep itu kan bagus, tapi terlalu cakep kan jelek. Wah, kamu terlalu ganteng sih, itu kan jelek rasanya, tidak ideal lagi. Soleh itu bagus, tapi kalau kamu ada orang bilang padamu, kamu terlalu soleh, nah, itu kan rasanya tidak pas juga. Soleh ya soleh, tapi ya tidak gitu-gitu amat. Ngono ya ngono, neng ya aja ngono. Itu etik untuk tidak berlebihan. Baik itu kan ideal, tapi terlalu baik kan tidak. Makanya kalian kalau nembak orang yang kamu taksir terus ditolak, kadang kan alasannya kamu terlalu baik buatku. Ya, karena terlalu baik tidak ideal. Wis biasa saja yang baik gitu aja. Jadi ternyata dianggap terlalu baik itu alasan untuk nolak kamu. Berarti baik itu kan terlalu baik, berarti kan tidak pas. Ya. Ayo penuhi tuntutan kemanusiaan, termasuk nafsu dan lain sebagainya, tapi yang pas. Nah, oke. Yang bisa ketemu pasnya, hidup yang utuh seimbang itu siapa? Para filosof. Jadi para filosof itu kan yang mampu berefleksi, yang mampu menemukan keadilan, menemukan kebaikan. Hiduplah secara filosofis. Ya meskipun kamu tidak berani menyebut dirimu filosof, tapi hidup secara filosofis itu hidup yang reflektif, menemukan titik bijaksana, menemukan hidup yang utuh dan seimbang. Ya dunia, ya akhirat. Ya ibadah, ya santai. Ya kerja, ya libur istirahat. Ini seimbang. Nah, menemukan titik-titik batas ini penting orang ngerti filsafat, bisa berpikir reflektif. Jadi kapan saya harus tidur, kapan harus bangun, kapan medsosan, kapan membaca dan lain sebagainya. Karena kalau tidak pas ya itu tadi, wah ini terlalu banyak medsosannya, males membacanya. Terus kamu alasan, kan medsos juga dibaca Pak, sama-sama membaca. Jadi dasar etiknya Ar-Razi ini, keseimbangan jiwa yang itu adanya dalam hidup seimbang yang dimiliki oleh para filosof. Terus beliau juga mengkritik kalau seseorang kalah oleh nafsunya. Apa sih nafsu itu? Nafsu itu sebenarnya alamiah. Berarti setiap orang ya punya nafsu. Sayangnya, ya setiap orang punya nafsu ya. Bentuknya apa? Sebelum sayangnya, bentuknya dulu. Dorongan biologis dan psikis untuk mencari kesenangan dan kelezatan tanpa pertimbangan. Itu nafsu. Jadi ketika kalian ada dorongan biologis maupun psikis, ya mudahnya ingin ini, ingin itu, yang itu tidak diwarnai oleh daya pertimbangan yang rasional, itulah nafsu. Kata Ar-Razi. Jadi kamu tidak mikir, kenapa sih kok kamu pengen kawin sama dia? Pokoknya saya seneng mbak jatuh cinta. Tidak bisa dijelaskan. Ini kemungkinan nafsu. Tidak punya alasannya. Nah, jadi dia tidak sadar konsekuensinya apa, dasarnya apa, dia tidak punya. Pokoknya terdorong saja ingin itu. Itu berarti nafsu. Tapi ini alamiah, normal. Yo, komponen hidupnya manusia itu ya memang antara lain nafsu, dorongan, keinginan tadi. Nah, karena itu jangan disalahkan nafsu itu. Wajar kok orang ingin senang.
ingin lezat, ingin nikmat. Gitu loh. Selama kita masih waras kan kita ingin senang. Tapi kan ada Pak orang itu yang lari dari dunia kemudian menyendiri. Ya mungkin itu pilihannya yang membuat dia senang itu. Nah, yang beda dengan kalian, senangnya dibandingkan mereka. Jadi sama saja, dorongannya dorongan hasrat, keinginan atau nafsu. Nah, keutamaannya nafsu terletak pada ketika akal hadir, rasionalitas hadir, mengendalikannya. Kalau tidak bisa dikendalikan, akalnya kalah, ya manusianya jadi bahaim, bahima, jadi binatang. Jadi kalau kalian hidup kok dasarnya nafsu saja, ya tidak jauh-jauh dengan binatang. Biar tidak binatang, nafsunya dikendalikan dengan akalnya atau jiwa rasionalnya. Nah, di Tibbur Rohani itu bahkan kata Ar-Razi, nafsu harus berada di bawah kendali akal dan agama. Nah, ini menarik ya. Makanya tuduhan-tuduhan ateis, mulhid itu terus mungkin perlu diteliti kembali. Tulisan-tulisan beliau kok rasanya agak kontradiktif. Misalnya Ar-Razi mencontohkan bahayanya minum khamr. Minum khamr itu kan rusaknya double. Dia merusak akal sekaligus melanggar ajaran agama. Agama melarang, akal juga kalau mengkonsumsi itu dia jadi rusak. Nah, ini berarti apa? Kalau orang minum khamr berarti yang menang nafsunya. Akalnya kalah, agamanya kalah. Ya mungkin kalian, saya tidak pernah kok Pak minum khamr, paling ya bir dikit-dikit, paling ya podo wae. Jadi saya kaya Pak, masak khamr wain lah Pak, misalnya. Yang berefek memabukkan kan haram, merusak akal dan nabrak norma agama. Meskipun namanya bir, karena bir itu kan dalam bahasa Arab baik. Iya, bahasa Arab bir itu kan baik. Di tempat saya ada masjid di Mojokerto, ada masjid besar sekali, namanya Al-Birru. Luar biasa ya, kebaikan. Karena memang masjid itu yang bikin pabrik bir. Jadi unik ya, pabrik bir bikin masjid Al-Birru namanya. Tapi masjidnya megah. Nah, itu salah satu. Yaitu karena hubungannya sama ini ya. Jadi yang penting Homer itu dan kawan-kawannya ketika itu merusak akal, itu sebenarnya ruginya double. Akalnya rusak, agamanya diterjang. Ini menurut Ar-Razi ya. Menunjukkan bahwa nafsu yang menguasai diri kita, siap-siap saja, kata Ar-Razi, ketika kita mengalahkan akal termasuk melanggar ajaran agama, akan ada efeknya. Yang itu destruktif, menghancurkan kita. Makanya harus hati-hati. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.